Welcome back fam. Ya seperti gue bilang, gue bakal ngekat review film dengan spoilernya. Sekarang kita bakal ngebahas spoiler dari film Eternals. Bagi yang belum nonton film ya, gue saranin jangan nonton yang ini. Untuk pengen tahu review gue sebelumnya tentang film ini, film Eternals, bisa cek video gue sebelumnya. Tapi sekali lagi gue bilang, spoiler warning. Bagi yang nggak peduli tentang spoiler ya nggak apa-apa nonton ini, tapi bagi yang nggak kepengen kena spoiler jangan nonton ini. Terus lu nonton dulu ke bioskop, habis itu baru balik lagi nonton ini. Sebelum kita nge-spoiler film Eternal, lebih baik kalian untuk subscribe dulu. Kita mulai dari mana? Dari awal aja. Gimana? Oke. Jadi ya seperti spoilernya, sinopsisnya. Celestial ngebuat bumi dan menyuruh para Eternal untuk melindungi bumi dari para Deviant seperti yang di trailer. Itu bisa dilihat para monster-monster Deviant itu kayak gimana ya, seperti dilihat di trailernya. Oke, bahas apa dulu ya enaknya ya. Yang gua nggak suka dan yang suka ya, bisa dibilang gua yang bikin gua bingung di sini adalah Deviant final battle berantem terakhir. Gue sampai sekarang tuh masih bingung apa inti dari Deviant. Lu lihat di trailernya deh, kan ada Deviant yang versi orangnya tuh yang lagi nangkep Tena. Di situ gue bingung, Deviant juga benci dengan para Celestial dan Deviant juga ingin membunuh atau menghancurkan Celestial, atau gue sampai lupa sih. Soalnya sebenarnya musuh utamanya itu bukan Deviant bukan Deviantnya, bukan para monster Deviantnya ini musuhnya itu. Makanya itu gue bingung, dia tuh ada di film ini cuma buat nambah-nambah durasi atau buat nambah-nambah. Pada akhirnya musuh utamanya adalah Ikaris. Oke. Ikaris, gue nggak nyangka kalau di sini Ikaris bakal berpengkhianat, karena yang gue lihat dari trailernya, yang gue kira bakal jadi pengkhianat para Eternals adalah Druid. Kayak kelihatan lebih cocok aja dia jadi penjahat, tapi ternyata di sini Ikaris yang jadi pengkhianat. Jadi kayak musuh utamanya para Eternals adalah Ikaris. Dan untuk yaitu bagi gue kayak Ikaris jadi di sini ada beberapa Eternals yang mati, yaitu Ajax dan Gilgamesh. Tuh sayang banget kenapa harus Gilgamesh mati, tuh brengsek. Sayang banget itu Gilgamesh yang mati. Dan yang ngebunuh Ajax itu adalah, gue nggak yakin Ajax itu benar-benar mati, karena yang gue tahu beberapa berita yang gue baca, kalau Salma Hayek itu sudah tanda tangan beberapa film buat Marvel untuk kedepannya sebagai Ajax. Berarti ada kemungkinan hidup. Iya, soalnya begini kalau menurut gue. Jadi Eternals itu sebenarnya kayak manusia buatan para Celestial. Sebenarnya Celestial Armis. Pokoknya Celestial yang warna merah kayak yang di di trailer. Pokoknya itu mereka tunduk kepada Celestial merah ini. Kita sebut aja gitu, Celestial merah. Gue nggak tahu namanya Armis. Nah, Ajax ini benar-benar kayak patuh kepada Armis. Jadi gini, tugas sesungguhnya Celestial, para Eternal datang ke bumi ini adalah untuk membiarkan. Jadi gini, kalau Thanos itu ingin menghancurkan setengah universe, kalau Eternals
ditugaskan untuk menghancurkan seluruh universe, seluruh bumi, seluruh umat manusia, bumi di bumi. Jadi Celestial Hermes ini, setiap Celestial itu ternyata menaruh benih-benih di setiap planet. Salah satunya di bumi ada benih Celestial yang bernama Tiamut. Nah, Celestial Tiamut, di mana para Eternals ini diutus ke bumi itu untuk ngebunuh Deviant, karena sebelum Eternals diciptakan, manusia diciptakan, Deviant dulu yang diciptakan oleh para Celestial untuk di bumi. Ternyata mereka berevolusi menjadi apex predator, menjadi nggak terkendali, berevolusi menjadi susah diatur, bahkan di sama Celestial pun susah diatur gitu loh para Deviant ini. Nah jadi gini, untuk bagaimana gimana jelasinnya? Jadi gimana caranya Celestial ini bisa hidup? Gimana caranya kayak memberi makan Celestial ini untuk bisa hidup adalah dengan berkembangnya manusia, teknologi manusia, kayak kepintaran manusia, bla 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 bla, itu memberi kehidupan Celestial Tiamut yang bakal bangkit di bumi. Nah, Deviant ini ternyata nggak susah diatur kan sama Celestial yang merah. Deviant ini ngebunuh semua manusia di bumi, misalnya kan jadi predator. Nah, kalau nggak ada manusia, Tiamut ini nggak bakal bangkit gitu loh. Karena Tiamut ini bakal bangkit dengan keadaan manusia itu memiliki kayak kecerdasan manusia, hati nuraninya manusia, kayak begitu-begitulah. Energi yang seperti itu yang ditangkap, bukan energi yang barbar seperti predator gitu tuh nggak bakal diambil, cuman kayaknya tahu gue, tapi kayak nggak seimbang, harus ada jahat baiknya, itu selalu harus seimbang gitu. Nah ternyata Eternals itu adalah, mereka taunya mereka adalah dari planet Olympus kalau kayaknya gitu deh. Nah ternyata mereka itu sebenarnya tuh gak, antara ada dan gak ada sebenarnya mereka itu. Jadi Celestial ini udah menyiapkan semua kayak robot Eternal gitu, robot para Eternals. Jadi kalau Eternals ini mati, ya udah ntar beberapa tahun berikutnya bakal tercipta lagi Eternals, kayak gitu terus. Dan ternyata ini sudah berlangsung selama beribu-ribu tahun dari bumi ini, dari alam semesta ini diciptakan. Dan yang memiliki memori itu ternyata si Ajax dan Tena kayaknya, setahu gue. Iya, Tena. Nah ini yang gue bingung, Tena masa lalunya nggak dijelasin di sini, tapi dia kena penyakit apa gitu, penyakit yang tiba-tiba membuat dia jadi gila. Nah di sini yang sayangnya tuh nggak dijelasin kenapa Tena tiba-tiba kayak begitu. Dan si Ajax ini tahu misi sebenarnya ke bumi itu membuat, ngasih makan yaitu para Celestial Tiamut. Kata Celestial yang merah ini bilang itu tuh udah emang harus begitu jalannya. Jadi setiap Celestial bangkit, otomatis bumi hancur kan. Celestial kan gede banget, bumi hancur, nanti diciptakan lagi bumi baru gitu terus, dan dimasukin benih lagi Celestial, buminya hancur lagi, terciptakan bumi baru, selalu kayak begitu. Dan setiap ada masalah itu Eternal bakalan terus. Jadi kalau menurut gue sebenarnya antara mati dan gak mati sih mereka sebenarnya, kalau menurut gue ya. Soalnya jasad mereka tuh istilahnya di tempatnya Kalistal tuh udah disiapin beberapa robot, kayak istilahnya kayak manusia-manusia buatan gitu, prajurit-prajurit gitu, dengan Eternals yang ada gitu. Jadi kalaupun nih Eternals nih mati, pas dia dibangkit dia benar-benar kayak baru, dan dia kayak memorinya baru lagi gitu, dan dia berasa kalau dia tuh dari Olympus gitu lagi. Nah tapi ternyata, nah yang gue bingung alasan kenapa
Kalistia yang merah ini memberitahu si Ajax mati, dan Ajax memilih Cersei untuk sebagai pemimpin. Ajax tuh punya kekuatan kayak bulatan cincin di sini nih, apa kayak bola untuk bola untuk komunikasi dengan Celestial merah. Di situ akhirnya Ajax kan mati, bolanya itu dikasih ke Cersei. Di situ Cersei akhirnya ketemu sama Celestial merah. Celestial merah menceritakan semuanya kepada Cersei, tujuan aslinya para Eternal diciptakan, para ini ternyata mereka itu tidak nyata, mereka itu hanya buatan, bla bla bla. Kenapa menurut gue why kenapa lu cerita gitu, kenapa tiba-tiba lu cerita ke Cersei gitu? Kalau lu pengen rencananya lancar ya nggak usah cerita gitu loh, kenapa harus diceritain? Akhirnya kan Cersei ini apa namanya jadi kayak gue nggak mau, Cersei ini terlalu baik, dia jadi kayak apa ya, jadi kayak punya perasaan kepada manusia yang hidup di bumi ini gitu, dan dia nggak kepengen manusia ini mati gitu, hancur kan. Ya gitu loh, jadi aneh kenapa harus dikasih tahu. Dan akhirnya Devian juga ada yang Deviannya nih, ada Devian yang gede dimana dia bisa ngisep tenaga orang. Dia ngambil tenaganya Ajax dan Gilgamesh yang ngebunuh Gilgamesh, dibunuh sama Devian. Ajax juga sebenarnya dibunuh sama Devian. Akhirnya Devian ini memiliki kekuatan Ajax dan Gilgamesh dan otomatis memiliki memori dari Ajax, dan dia akhirnya tahu bahwa Devian juga itu sebenarnya adalah puppet, boneka para Celestial, dan dia kepengen menghancurkan Celestial. Tapi pada akhirnya mereka malah berantem satu sama lain. Gue nggak tahu, nggak jelas Devian yang akhirnya ini, yang akhirnya bisa berubah jadi manusia ini. Why? Kenapa lu ada? Sebenarnya nggak ada lu juga, penjahat utamanya menurut gue ya si Ikaris, pengkhianat soal Ikaris. Akhirnya tuh final battle bagi gue keren. Pertarungan Makari dengan Ikaris tuh bagi gue keren. Kayak anjing tuh sumpah keren. Makari lari, cepet lari kan, kekuatannya speed gitu. Itu bener-bener kayak wah anjir deh, itu keren banget. Pertarungannya Makar sama Ikaris. Dan untuk beberapa karakter bagi gue, si Tena sendiri, si siapa, si Tena ini diperankan oleh siapa, gue lupa, Angelina Jolie. Menurut gue cocok ya kan. Jadi di sini dia tuh perannya agak sedikit kayak gila, karena bukan gila, kayak setengah gila lah, soalnya dia punya ternyata planetnya si Tena ini juga hancur sama Celestial gitu. Terus dia kayak punya kenangan buruk. Nah itu sebenarnya tuh masih misteri itu, yang ngendaliin pikirannya Tena tuh siapa gitu. Masih bingung juga gua. Nggak dijelasin juga ya kan. Udah gitu terus untuk pemeran siapa lagi, Kingo Kumailani tuh kayak ya dia kayak komedinya lah. Komedi di sini nggak kayak Marvel tiba-tiba lagi action komedi, nggak komedi. Menurut gua penempatannya pas. Dan Kon itu asistennya Kingo itu harus ya, ada petisi kayak kita butuh special cut dari ya karena juga pegang kamera, ngeliat itu lucu sih. Bener-bener sama Kumailani itu. Dan untuk yang pemerannya siapa tuh, Jon Snow, sini dia nggak di sini dia nggak bener-bener langsung berubah jadi Black Knight, tapi dia bakalan jadi Black Knight di film mendatang. Oh ya, ada 2 post credit scene ya kan. Credit scene pertama itu adalah saudaranya Thanos, Firefox atau siapa gitu, yang diperankan oleh Harry Styles, One Direction. Post credit scene 2
itu adalah Kit Harington, pemeran Black Knight. Dia memiliki sejarah keturunan dari apa namanya, keturunannya dia tuh ada pedang, gue nggak tahu pedang apa. Sebenarnya jujur ini gue lihat di YouTube. Soalnya pas gue nonton ini di bioskop, mati lampu bioskopnya. Jadi gue nggak bisa nonton first credit yang kedua, anjir. Bioskopnya mati lampu, mallnya mati lampu, anjir. Jadi ya udah, jadi gue nonton di YouTube dan ada suara di belakangnya, "Are you ready, Mr. Dane?" Nama aslinya Black Knight tuh. Nah itu suaranya itu tuh udah dipastikan katanya sutradaranya sendiri. Kalau itu adalah suaranya Mahershala Ali, yaitu Blade. Oke. Berarti Blade sudah muncul di MCU. Kita lihat bakalan muncul, katanya bakalan muncul di serial TV-nya Moon Knight juga. Dan untuk ya itu gue kira Druig bagi gue keren, yang dimana gue kira dia bakalan jadi penjahat ternyata yang pengkhianat ternyata Ikaris. Dan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba Ikaris, kenapa harus dia bunuh diri, kenapa ya maksud gue bisa aja sih dia mengasingkan dirinya gitu, nggak harus mati gitu. Tapi seperti yang gue bilang lagi, kayaknya kalau emang para Celestial memiliki banyak cadangan eternal, tubuh eternal gitu, ya menurut gue mereka masih bisa hidup, cuman mungkin dengan memori yang baru. Mereka nggak akan kenal siapa diri mereka gitu. Soalnya tubuh baru, memori baru gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Di akhir-akhir juga para Eternals yang ada di bumi diculik sama Celestial untuk kayak melakukan persidangan. Ada persidangan gitu. Dan gue nggak tahu, Tena, Makari sama Druig ini naik pesawatnya. Nama pesawatnya kalau nggak salah Doom ya atau apa, gue nggak tahu, lupa. Gue nggak tahu dia mau kemana sebenarnya, nggak diceritain juga kayaknya. Pokoknya tiba-tiba ya kayak di endingnya Endgame lah, dimana Guardian of Galaxy akhirnya naik pesawatnya untuk kembali lagi, entah kembali kemana. Tapi di sini juga gitu, mereka pulang. Jadi yang ada di bumi itu cuma ada Patos, Sprite, si Kingo sama Cersei. Dan Sprite tuh cemburu sama Cersei. Dia tuh kenapa, dia kan mereka ini hidup udah 7.000 tahun ya, dan Sprite itu anak kecil terus selama 7.000, dan dia tuh iri, dan dia tuh ternyata suka sama Ikaris. Cuman karena badannya selalu menjadi anak-anak, dan dia tuh pengen menjadi dewa, gimana rasanya menjadi dewasa, menjadi tua, istilah gitu loh, gak anak-anak terus selama 7.000 tahun. Akhirnya dibantu lah sama Cersei kan kekuatannya kayak memanipulasi sesuatu gitu ya, yang dia kayak ini meja bisa berubah jadi air, meja ini bisa berubah jadi embun atau apa gitu. Nah Cersei ini yang tadinya dewa kan, istilahnya Eternals kan, diubah menjadi manusia. Dan intinya mungkin nggak tahu dia masih punya kekuatan apa enggak. Di endingnya ini kalau nggak salah si Sprite juga dipanggil nggak sih sama Celestial? Gue lupa. Kayaknya Sprite nggak dipanggil, tapi Sprite jadi manusia di sini. Jadi ntar dimana dia bakal menjadi dewasa gitu, dan nggak abadi, bakalan mati gitu. Bisa mati karena tua atau apa? Bisa kayak gitu. Dan yang heran di sini yang menurut gue ini beneran apa, crossover universe apa ya? Bukan, di trailer TV spot kita tahu bahwa anak angkatnya Patos bilang kalau si Ikaris itu adalah Superman, bisa mengeluarkan laser, dan ternyata bukan Superman doang, yaitu Batman juga disebut di film ini. Waktu pas ke Australia ketemu Gilgamesh dan Tena, Gilgamesh bilang, "Oh, who are you?" kan gitu. "I'm Con, asistennya Kingo." "Oh, so you like Alfred and Batman?"
kata gue di Batman disebut juga di sini anjir, kayak wow, ini universe apa ini, mereka tahu Batman. Dan sebelumnya nggak pernah dari Iron Man 1, PS1, PS2, PS3 nggak pernah nyebutin karakter DC, ya nggak sih? Kayaknya nggak pernah gitu. Tapi ini baru kali ini di PS4 nyebutin karakter DC, kecuali Deadpool kan fourth wall kan, bisa tembus kemana aja. Gila, ini ngomongin Batman dan Superman. Wow, apakah bakalan ntar ada crossover Marvel versus DC? Ya kita nggak tahu lah. Terus untuk apa lagi ya spoiler ya? Gilgamesh mati, Ajax mati, Ikaris pengkhianat, Ikaris keren, Patos itu gay. Sebenarnya dia di sebelum jadi gay ini dia nih udah benci sama manusia. Dia nyesel. Patos ini istilah penemu semua teknologi yang ada di bumi ini, ceritanya itu Patos yang mengajarkan lah. Cuman kata Ajax nggak usah terburu-buru, pelan-pelan gitu. Dan akhirnya Patos waktu pas di Hiroshima Nagasaki, Patos ngerasa nyesel. Harusnya dia nggak pernah mengajarkan manusia bikin ini bikin itulah gitu. Waktu pas itu dia habis itu dia nyesel. Seharusnya mereka emang harus dimusnahin aja lah. Mereka ini kayak sebenarnya kayak mereka ini sebenarnya druid juga di sini ternyata baik gitu. Dia tuh bisa aja membuat manusia tuh menjadi baik, membuat manusia tidak serakah, tidak saling membunuh, tidak pokoknya buruk-buruk itu bisa dilakukan sama druid. Ternyata druid tuh baik di sini. Dia tuh kekuatannya kan mind control. Di situ ternyata dia tuh membuat dia tuh juga nggak seneng lihat manusia tuh saling bunuh, saling berantem gitu. Tapi kata druid sendiri, kalau gue melakukan itu, kan kata Cersei kalau dia melakukan itu, dia bakalan seperti kita para dewa gitu kan, kata druid kalau nggak salah katanya. Bukan, kalau manusia kita biarkan seperti itu, dia tidak akan pernah belajar atau tidak apa gitulah. Jadi sengaja sama druid. Dia ternyata kuat loh main controlnya. Kayak Profesor X bisa seluruh bumi bisa dikontrol sebenarnya sama dia. Gak ada batasan ternyata. Keren. Cuman ya kekuatannya cuma main control doang ya, nggak. Susah juga lawan Devian dia. Sayang banget Gilgamesh. Iya sebenarnya sayang banget Gilgameshnya mati itu loh. Apalagi spoilernya ya. Easter egg gue nggak nangkap Easter egg apa sih, cuman ya nggak ada kayak apa ya. Gue nggak terlalu nggak kalau soal antak Easter egg-nya gitu di belakangnya. Cuman paling kayak di trailer disebutin Captain Roger. Oh ya kayak Kingo bilang katanya dulu Thor masih kecil suka main sama dia. Sekarang udah gede di telepon juga nggak diangkat sama Thor. Apa Asgard juga dibikin sama para Eternal ya? Gue nggak tahu ya. Katanya sih gitu. Kingo temennya Thor ya. Gilgamesh pokoknya intinya mereka akhirnya berbaur dengan manusia. Dan sekarang mereka di persidangan lah. Nah ini yang di persidangan ini yang gue nggak tahu. Yang ditangkap tuh Cersei, Patos soalnya masih di bumi, sama Kingo. Spread tadi ada nggak ya? Spread gue lupa sih, nggak tahu. Jelas sih gitu. Ya katanya ada gaynya cuman gitu doang sih. Harus gaynya sebenarnya yang ditakutin adalah adegan ciuman cowok sama cowoknya itu doang. Makanya itu sisanya sebenarnya kalaupun itu pun nggak terlalu kelihatan gay aja sih. Cuman ya ada mungkin beberapa orang menganggap itu propaganda kan, soalnya ada 2 cowok tinggal serumah bersama 1 anak gitu. Maybe gue nggak tahu, dan gue sebenarnya asalkan nggak ada adegan itu biasa kayak lu tinggal serumah sama cowok, mungkin temen gue nggak tahu. Ya gue bersyukur
adegan ciuman cowok sama cowoknya juga disensor sama lembaga sensor perfilman Indonesia, cuman ya sisanya itu yang ciuman Cersei sama Ikaris bagi gue kayaknya nggak perlu. Kayaknya dulu waktu pas gue nonton Endgame pun kayak pas ciumannya Wanda sama Vision juga nggak disensor-sensor gitu banget kayaknya, anjir. Kayak bener-bener kayak nonton Trans TV, kayak nonton di Trans TV atau Global TV kayak gitu, anjir banget. Ngekatnya jelek banget sumpah, gak rapi. Well ya, apa lagi ya, kayaknya udah segitu aja spoiler ya. Spoilernya apa lagi ya, endingnya juga nggak terlalu gimana-gimana sih, nggak ada ngaruhnya sama yang, nggak ada ngaruhnya sama, kecuali kayak Shang-Chi kemarin di credit scene-nya masih ada hubungannya, tiba-tiba mereka ngobrol sama Bruce Banner, Hulk, si Wong sama Captain Marvel. Tapi kalau ini nggak ada bawa-bawa Marvel hero-hero yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Ya. Ya itu udah aja deh. Udah, itu aja. Sampai di sini aja. Untuk tahu berapa skor gua mengenai film Eternal ini bisa lihat video sebelumnya. Oke, sampai di sini aja mungkin untuk spoiler reviewnya. Ya, sampai sini aja. Oke, see you next time. Bye bye.